dalam pokok-pokok doa di pagi yang indah ini, marilah kita renungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius 7, ayat 7 sampai yang ke-11. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari kitab Matius 7, ayat 7 sampai yang ke-11. Jika Bapak Ibu Saudara sekalian telah menemukannya, firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius 7, ayat 7 sampai 11, izinkanlah saya akan membacakan firman Tuhan di pagi yang indah ini. Demikianlah firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius 7, ayat 7 sampai yang 11. Peringkupnya adalah hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu akan dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan serta melakukannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang hal bagaimana mengabulkan dalam pengabulan doa. Maka diuraikanlah Tuhan Yesus firman-Nya demikian, mintalah akan diberi kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Karena setiap orang meminta menerima, dan setiap orang mencari mendapat, dan setiap orang mengetok pintunya akan dibukakan. Maka doa adalah anugerah yang terbesar bagi kita, di mana doa itu kita dapat berbicara langsung memohon kepada pencipta, sedangkan kita yang diciptakan. Dan kita dalam berdoa itu juga kita meminta kepada Bapa. Allahmu adalah Allahku, Bapamu adalah Bapakku, kata Yesus. Dan di dalam Dia penuh akan jawaban kasih sayang, anugerah, kemurahan, dan kemudahan diberikan bagi kita yang memintanya. Sebab itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita meminta kepada Bapa dalam doa dan permohonan. Karena kalau kita memintanya, maka Bapak Ibu sekalian, sesuatu hal yang terbaik terjadi bagi kita. Sesuatu yang kita harapkan terjadi bagi kita. Sesuatu yang anugerah yang terbesar kita terima. Daniel adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia berdoa 3 kali sehari. Ketika dia berdoa, dia menghadap Yerusalem. Dan dalam doanya dia berdoa terus. Dan ketika dia diperhadapkan suatu masalah yang sangat pelik dan luar biasa, di mana diperintahkan di sana di negeri itu untuk menyembah raja, maka Daniel tidak tunduk akan perintah itu. Dia menyembah kepada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, kepada Tuhan yang hidup pencipta alam semesta ini. Maka didapatkanlah Daniel melakukan kesalahan dianggap oleh perintah tersebut, regulasi. Maka dihukumlah Daniel untuk dimasukkan ke lubang gua singa, di mana singa itu sudah dikondisikan kelaparan untuk mencabik-cabik setiap daging yang masuk. Ketika Daniel ditaruh di kandang singa itu, apa yang terjadi? Daniel berdoa, malaikat Tuhan datang. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Daniel tidak disentuh oleh singa itu. Sampai pagi, rajanya pun datang dan berkata, Daniel, apakah engkau masih hidup? Tuanku, aku masih hidup. Karena aku dijaga malaikat, dijaga oleh Allahku. Maka dilihat oleh raja, Daniel itu utuh hidup. Maka orang yang telah memfitnahnya melakukan kekejian bagi dia, dimasukkannya lah ke tempat gua singa itu dan dicabik-cabikkannya orang itu dan mati. Inilah kuasa doa. Doa mengandung kuasa yang sangat luar biasa sekali. Jadi dalam keadaan apapun kita harus berdoa. Tuhan mengajarkan kepada kita dalam kitab Matius, doa Bapa kami di kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini.
Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami yang mengampuni akan kesalahan orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, akan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Doa difokuskan kepada Bapa di kerajaan surga. Doa tidak difokuskan kepada Allah-Allah lain, ilah-ilah lain yang tidak jelas ujung pangkalnya, tetapi difokuskan kepada Bapa. Bapa kami di kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Ketika kita memuji dan memuliakan Bapa kami yang di kerajaan surga, kita agungkan karena dahsyatnya kita berhadapan dengan Allah pencipta langit bumi alam semesta. Maka setelah itu Tuhan Yesus mengatakan, mintalah, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ketika engkau meminta, menjadi pusat perhatian. Bapak Ibu sekalian, dikatakan minta maka diberi, carilah maka akan mendapatkan. Dalam kitab Matius tadi, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Jadi ketika kita meminta, maka percayalah, kalau Tuhan Yesus berkata, kita meminta dan kita merasa telah diberikannya, maka itu akan terjadi bagi kita. Sebab kalau kita meminta, kita memiliki iman, kita diberikannya. Apakah masalah kita hari ini? Sakitkah, penyakit? Masalah pergumulankah? Bebankah? Masa depankah? Jodohkah? Pekerjaankah? Dagang, usaha, tokokah yang kita kerjakan? Kalau kita meminta untuk berhasil, Tuhan akan membuatmu berhasil dan beruntung dengan caranya. Sebab Ibu sekalian, kita adalah orang-orang yang beriman. Gunakanlah iman, percaya itu, untuk kita membuka berkat-berkat yang diberikannya kepada kita. Bapak Ibu sekalian, iman itu ada dua. Yang pertama, iman bergerak dengan pola pikir kita. Kadang-kadang kalau pola pikir kita ini kebaca oleh kekuatan jahat. Tetapi kalau iman dalam hati kita, di mana Roh Kudus ada, maka kita dapat bisa memindahkan gunung masalah, gunung penyakit, gunung apapun juga dapat kita pindahkan. Karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Beban masalah hari ini apa? Apa engkau mengalami hutang, pergumulan keuangan? Percayalah kepada Tuhan. Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar kelepasan. Sebab Dia Allah yang hidup. Dia tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dia mencelikan orang buta, membangkitkan orang mati, menyembuhkan sakit apapun. Dan oleh biru-birusnya kita disembuhkan. Masakah Dia tidak sanggup? Dia memberikan makan bagi kita hari ini. Dia akan memberikan bagi kita yang terbaik. Daud menuliskannya dalam Mazmur 23. Dia berdoa, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan berkekurangan. Bayangkanlah kalau kita tempatkan Tuhan, Tuhan pencipta langit bumi ini, Tuhan yang hidup, Tuhan yang datang kepada Musa, Tuhan yang berbicara kepada Abraham, Tuhan yang senantiasa bertemu dengan Adam, dan Tuhan yang 2000 tahun yang lalu datang ke dunia ini dan menyembuhkan segala penyakit, memberikan kabar baik kepada kita bahwa keselamatan itu akan diberikan kepada kita, dan kita akan memimpin dunia ini, dan seluruh musuh akan bertekuk lutut. Itulah janji Tuhan. Dunia ini akan milik kerajaan surga. Bapak Ibu sekalian, Dia akan menyembuhkan kita, Dia akan memulihkan kita. Sakit apakah engkau? Kankerkah, liverkah engkau? Tumorkah engkau? Sakit kolesterolkah engkau? Sakit gulakah engkau? Apa beban masalahmu? Berdoalah kepada Tuhan. Dikatakan di sini, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ketuklah pintu akan dibukakan. Carilah maka engkau akan mendapatkan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita akan menghadapi minggu besok pencurahan Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus mati, masuk ke dalam kubur, dan Dia mengalahkan maut, dan Dia bangkit hidup,
naik ke surga. Dia berikan janjinya, dia curahkan rohnya kepada kita. Itulah sebabnya kita lain dengan orang-orang lain. Ketika roh itu dicurahkan kepada kita, kita dapat langsung berdoa kepada Allah pencipta langit bumi, Aba ya Bapa. Dan kita dekat kepada dia dan kepada Allah. Dan kalau kita meminta dan tidak berlaku bercurang, berdaku jahat, berdosa, maka Bapak sekalian, maka doa kita akan didengarnya. Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah hari yang indah, di mana dikatakan oleh Tuhan, ayat 9, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan baik kepada mereka yang memintanya. Tuhan Yesus sendiri mengajarkannya. Selalulah kita berdoa dan berjaga-jaga. Pagi berdoa, siang berdoa, malam berdoa. Kita tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya terhadap hidup kita. Kita tidak tahu apa masalah kita. Tapi kalau kita tahu, kalau kita berdoa, kita dijaganya, dilindunginya, dan diberkatinya. Inilah kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan, anugerah Tuhan. Kita dapat berkat yang melimpah kalau kita berdoa. Bapak sekalian, suatu ketika hamba Tuhan terbesar, Pendeta Paul Yokicho bercerita, memberikan suatu kesaksian. Ada jemaatnya mengalami kanker stadium 4. Sudah tidak bisa bergerakkan tangan lagi dan kaki. Sudah lumpuh karena akibat kanker yang menjalar pada tubuhnya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Jemaat ini diingatkan supaya senantiasa dia berdoa, Bapa kami di kerajaan surga. Ketika dia berdoa terus, Bapa kami di kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Terus-terusan dia berdoa dan mengingat ajaran itu di gereja. Lalu 10 hari kemudian apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Kankernya hilang, lenyap. Dia bisa berdiri, dia bisa bergerak, dan dia bisa berjalan lagi. Dokter heran di Korea Selatan. Lalu diperiksa, kankernya tidak ada lagi. Inilah ketika dia doa, ketika dia ucapkan kata-kata iman, Bapa kami kerajaan surga. Lalu ada seorang pekerja dia mengalami kanker mulut, tidak bisa bicara lagi, sudah stadium akhir juga. Dia datang kepada hamba Tuhan ini dan menuliskannya, Pastor, mohon doakanlah. Saya sudah diponis oleh dokter stadium 4 kanker mulut saya, dan saya tidak bisa bicara lagi. Lalu Pendeta Paul Yokicho menuliskannya, karena tidak bisa menuliskannya. Doalah. Dia tuliskannya, Yesaya 53 ayat 5. Sesungguhnya penyakit kita lah ditanggungnya, kesalahan kita lah ditanggungnya kepada dia. Dan oleh bidul-bidulnya, aku telah disembuhkan. Kata Pendeta Paul Yokicho, tuliskanlah 10.000 kali. Ketika dia tuliskan 10.000 kali di bukit doa, dia kembali. Seminggu kemudian, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Dia ketok pintu kantor ruang Pendeta Paul, dan dia berkata, Pendeta Paul, saya telah menulis 10.000. Pendeta Paul kaget luar biasa. Karena seminggu yang lalu dia datang, tidak dapat bisa berbicara, karena sudah stadium akhir. Lalu Pendeta Paul berkata, bukankah seminggu yang lalu engkau tidak dapat berbicara? Dia berkata, loh saya tidak mengerti. Tiba-tiba dari bukit doa saya tulis sesuai dengan permintaan pendeta untuk menulis 10.000 kali oleh beliau kesembuhan. Aku dapat berbicara. Inilah kuasa Tuhan. Kuasa yang luar biasa. Bapak-Ibu sekalian, banyak sekali mukjizat. Tetapi persiapkanlah diri kita berdoa terus. Tidak berhentinya berdoa. Kalau engkau bersalah juga, mengalami satu kesalahan mungkin, teruslah datang kepada Tuhan untuk berdoa. Jangan engkau berhenti berdoa. Ketika engkau bahagia, berdoa. Ketika engkau masalah, berdoa. Saya melihat bagaimana mujizat Tuhan terjadi. Ketika saya menjadi konselor diminta, Bapak sekalian, datanglah orang banyak di kursi roda, lumpuh. Roh Kudus sudah berkata kepada saya, mereka akan sembuh. Ketika saya minta untuk doakan mereka dan tantangan berjalan, saya hanya berdoa dalam nama Yesus sembuh. Semua berdiri, sembuh Bapak Ibu sekalian.
Begitu juga ketika KKR dulu ada seorang yang kanker payudara. Saya berdoa, istri saya jamah dia dan benjolannya hilang. Dan banyak mujizat terjadi. Jangan pernah berhenti berdoa. Ketika kami mengalami tidak punya uang, tidak punya lagi makanan, entah bagaimana, tetapi kami tahu firman Tuhan berkata, kesusahan satu hari cukuplah satu hari. Dan benar, besok ada orang kirim beras 5 liter, makanan, sarden, sembako. Saya ngalami masa-masalah susah, tetapi saya terus mengikatkan diri kepada doa sesuai firman-Nya. Tidak akan pernah berkekurangan. Tuhan selalu memberi berkat. Ketika saya menghadapi dulu untuk kuliah anak-anak saya, perlu biaya yang cukup besar. Karena empat-empatnya kuliah, satu di AI, satu di UI, satu di komputer, satu lagi di universitas. Sempat-empatnya saya perlu biaya cukup besar. Saya berdoa kepada Tuhan. Tiba-tiba saja semua beres, kebayar. Semua selesai. Sebab itu dari situlah saya nggak mau berhenti berdoa. Pagi berdoa, siang berdoa, sore berdoa. Seperti Daniel 3 hari. Tetapi kalau engkau mau berdoa 5 kali pun nggak apa-apa, 6 kali pun nggak apa-apa. Ketika engkau berjalan, engkau bekerja, engkau belajar, engkau mau sekolah, ketika engkau mau berdagang, berdoa, tidak apa-apa. Pagi kau berdoa, sekembalinya kau berdoa, pulang berdoa, dan malam juga kau berdoa. Banyak berdoalah. Karena berdoa adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Anugerah yang baik bagi kita, untuk kita nikmati. Karena itu mengandung janji, dan itu adalah firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini Tuhan mengajarkan kita harus berdoa senantiasa dengan meminta. Karena setiap orang yang meminta akan diberi. Dengan mengetuk pintu surga, setiap orang mengetuk akan dibukakan. Dengan mencari wajahnya, maka kita akan menemukan jalan keluar, kelepasan, kelegaan, kesembuhan, mujizat. Percayalah, kata-kata firman Tuhan ini indah bagi kita. Dan menjadi logos, menjadi rema. Pertama kita harus meminta kepada Tuhan, mengagungkan Dia. Dan percayalah, kita akan diberi. Dan mengetuknya dengan cara iman kita, dari hati kita. Jangan dari pikiran. Kalau pikiran banyak, keinginan punya rumah, punya apa yang mewah. Tetapi kalau hati pasrah kepada Tuhan, Tuhan mengerti apa yang kita butuhkan, maka diberikan. Dan ketika kita mencari, maka kita akan melihat jalan keluar, kelepasan. Kita akan melihat kesembuhan. Adakah seorang bapak yang anaknya minta roti akan diberi batu? Atau sesuatu minta diberikan yang tidak baik? Tetapi engkau yang jahat tahu pemberianmu yang baik kepada anak-anakmu. Namun Bapakmu yang di surga tahu apa yang kau butuhkan, apa yang kau perlukan hari ini. Percayalah, Dia tetap sama dulu sekarang sampai lama-lamanya. Ibrani 3 ayat 8. Bahwa Yesus tetap sama dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dan ketika engkau menghadapi pergumulan beban, percayalah kepada Tuhan. Dalam kitab Ulangan 28 ayat 1-14, Tuhan akan berkati engkau keluar masukmu. Tuhan akan berkati lumbung-lumbungmu. Engkau akan mengangkat jadi kepala dan bukan ekor. Ingatkan firman Tuhan. Ketika engkau menghadapi masalah, ingatlah firman Tuhan dalam Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan berkekurangan. Selalu ingat kepada Tuhan akan janji dan firman-Nya. Maka percayalah, berkat Tuhan akan mengalir pada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan dalam kitab Matius 7 ayat 7-11. Bahwa barang siapa yang meminta akan diberi, ketuk pintu akan dibukakan, cari akan mendapatkan. Demikianlah firman-Mu yang indah, yang diajarkan oleh Engkau sendiri, Tuhan pencipta langit, bumi, alam semesta, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bahwa kami selalu harus senantiasa berdoa, karena berdoa adalah anugerah, supaya kami dilindungi, disembuhkan, dipulihkan, dan dijagai dari segala hal, dan diberkati dengan segala kelimpahan. Bapa dalam surga, berikanlah hikmat pewahyuan bagi kami, sebab kami percaya
percaya Tuhan, Engkau akan mencukupi keperluan kami hari ini. Sesuai Filipi 4 ayat 19, Allah, aku akan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pada hari ini, Engkau akan mencurahkan berkat-berkat-Mu Tuhan yang melimpah ruah atas kehidupan kami. Dan Engkau akan menjauhkan kami segala penyakit apapun. Dalam Mazmur 91, Allahku adalah tempat perteduhan perlindunganku. Sebab itu Engkau menjauhkan segala penyakit apapun, kami patahkan tolak dalam nama Yesus Kristus. Dan Engkau memberkati kami dengan melimpahnya. Terima kasih ya Bapa hari ini. Biarlah Engkau memberkati kami, memberkati semua sekalian yang ada di sini. Tudungi dengan darah Kristus Tuhan. Pagar dan kasih kuasa-Mu Tuhan. Jauhkan kami segala pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Sebab kepada-Mu Tuhan kami bersandar berharap. Bagi-Mu segala puji, hormat, dan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan dia. Amin. Amin. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi. Dan doa pagi saya Pendeta Horas Sombing mengucapkan salam, Tuhan memberkati.